Rancangan percobaan dapat diklasifikasikan berdasarkan rancangan perlakuan maupun rancangan lingkungan. Berdasarkan rancangan lingkungan, rancangan percobaan terdiri dari rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL, rancangan letis, dan lain sebagainya. Berikut ini, Bapak Dr. Insinyur Sutoro MS akan menjelaskan mengenai aplikasi rancangan acak kelompok dalam percobaan tanaman jagung. Kalau kita menggunakan kelompok, kita kelompokkan saja berdasarkan bekas tanaman. Ada bekas tanaman jagung, ada bekas tanaman lele, ada bekas tanaman kayu. Misalnya dari hasil analisis ragamnya ternyata pengaruh blok atau ulangan nyata, itu artinya ada perbedaan, ada pengaruh dari bekas tanaman sebelumnya. Di samping bekas tanaman juga kemiringan lahan. Lahannya miring ke arah mana? Umumnya lahan yang di bawah lebih subur dibandingkan dengan yang atas. Apalagi kalau musim kemarau gitu ya, lahan atas biasanya lebih kering dibandingkan yang lahan agak bagian bawah. Sehingga pengelompokan di sini ya berdasarkan kemiringannya. Di samping itu ada faktor lain lagi. Dalam pertumbuhan tanaman pasti ada tumbuh gulma. Penyiangan itu tidak bisa dilakukan sekaligus dalam suatu lahan yang luas, apalagi kalau pelakuannya banyak. Pasti akan bertahap. Berarti kan ada pengaruh perbedaan penyiangan. Nah, oleh karena itu diusahakan satu ulangan itu diselesaikan satu hari sekaligus. Satuan percobaan dari percobaan di lapangan ini yaitu satu baris tanaman. Satu baris terdiri dari 5 meter jarak tanam satu dengan lainnya 20 cm, sehingga dalam satu barisnya 25 tanaman. Penyakit yang sering menyerang pada orang jagung penyakit gulai. Maka pada saat awal biji itu diberi sarumil, jadi untuk mencegah fungisida, untuk mencegah serangan hama, alat bibit biasanya diberikan furadan. Tanaman jagung itu paling peka terhadap kekeringan, jadi kita berikan air. Pengambilan data ya dalam satu plot itu diambil sampel. Kalau hibrid artinya lebih mungkin. Nah, kita ambil 5 tanaman. Tapi kalau bukan hibrid, tidak ada 10 tanaman yang harus diambil. Karena variasinya itu makin besar. Kalau variasi makin besar, kan sampel harus makin banyak supaya bisa mewakili. Dan sampelnya juga secara acak. Kalau kita mau mengamalkan ubah tanaman, itu tanaman pinggir itu jadi lebih besar. Karena pada tanaman pinggir itu biasanya tumbuhnya lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Tanaman pinggir itu kan ruangnya lebih banyak. Sebelah dari tanaman pinggir itu satunya nggak ada tanamannya, satu ada tanaman. Tapi kalau yang tanaman di tengah, kiri kanannya ada tanamannya. Jadi tingkat kompetisinya kan berbeda. Variabel-variabel yang diamati dalam percobaan ini tahun pada saat penggunaan, umur keluar penggunaan umur keluar penggunaan. Misalnya tinggi tanaman, ukur dari permukaan tanah sampai ujung kaleng. Setelah panen, tongkolnya diambil, dikupas, dijemur, kemudian diukur berapa panjang tongkolnya, diameter tongkolnya, berapa jumlah biji setiap tongkol, kemudian ukuran butir itu dari bobot 300 butir. Untuk membandingkan bobot biji antara varietas satu dengan lainnya, maka kadar air juga harus dalam kondisi yang sama, diukur dengan moisture test. Dalam analisis nanti, semua datanya konversi pada kandungan air yang sama, yaitu 15%. Konversi bobot biji pada kadar air yang diinginkan itu adalah 100 dikurangi kadar air yang diukur, dibagi 100 dikurangi kadar air yang diinginkan kali bobot biji yang diukur.